Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Kamal Fasa. Saya dari Fakultas Dakwah Prodi Manajemen Dakwah. Nomor induk mahasiswa saya 221220001. Saya di sini akan menjelaskan tentang definisi ulumul Quran dan sejarah perkembangannya sebagai syarat dari ujian tengah semester dari ulumul Quran adalah ilmu yang membahas tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan Al-Quran yang diambil dari asbabun nuzul, kemudian pengumpulan dan penertiban Al-Quran, kemudian nasikh wal mansukh, dan ada lagi al-muhkam wal mutasyabih, dan masih banyak lain lagi yang berkaitan dengan Al-Quran. Selanjutnya, objek pembahasan ulumul Quran dibagi menjadi 3 pembahasan besar. Yang pertama, yakni sejarah perkembangan ulumul Quran, yang meliputi sejarah perintisan dari ulumul Quran yang dimana pada zaman Rasulullah SAW, kemudian turun kepada zaman sahabat dan turun lagi kepada zaman tabi'in, dan sejarah perkembangannya lengkap dengan para ulama dan beserta karangannya dari ulumul Quran dari setiap zaman dan tempatnya. Yang ketiga, yakni metodologi penafsiran Al-Quran, yang dimana meliputi tentang pengertian dari tafsir dan takwil, kemudian syarat dari mufassir dan adab-adabnya, kemudian ada lagi kaidah-kaidah tentang penafsiran Al-Quran, dan masih banyak lagi yang masih diterangkan dalam objek ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan dari ulumul Quran. Sejarah perkembangan ulumul Quran dibagi menjadi 4 masa fase. Yang pertama, yakni masa Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW pertama kali menerima wahyu di Gua Hira, yang dimana surah yang pertama diambil adalah sebagian dari surah Al-Alaq. Kemudian Nabi Muhammad SAW mempublikasikan kepada umat manusia. Kemudian beliau mengajak umat manusia untuk memeluk agama Islam dan mengikuti ajaran-ajaran Al-Quran. Maka dari itu, sejarah perkembangan ulumul Quran bersamaan dengan awal mulanya berkembangnya agama Islam. Kemudian yang kedua, yakni masa sahabat. Pada zaman Abu Bakar As-Siddiq, di sini dimulailah dikumpulkannya Al-Quran, yang dimana di sini Al-Quran itu mulai hilang dengan bersamaan dengan wafatnya para sahabat. Maka dari itu, Abu Bakar As-Siddiq mulailah mempelopori atau mengumpulkan mushaf-mushaf Al-Quran menjadi satu, yang dimana yang sering kita dengar atau sering kita kenal dengan Mushaf Utsmani. Selanjutnya, masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah khalifah yang sangat takut dengan kerusakan pada bahasa Arab. Maka dari itu, Ali bin Abi Thalib memiliki perhatian yang sangat besar kepada orang asing yang sering menodai bahasa Arab. Maka dari itu, Ali bin Abi Thalib memerintahkan sahabatnya yang bernama Aswad Ad-Dauli untuk membuat kaidah-kaidah atau karangan-karangan yang meliputi atau melindungi bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran. Maka dari itu, dengan usaha ini, Ali bin Abi Thalib disebut dengan orang yang pertama kali meletakkan ilmu nahwu atau ilmu i'rab Al-Quran. Selanjutnya, yang ketiga, yakni masa tabi'in. Setelah berkembangnya agama Islam, para sahabat dan para ulama juga menyebar ke berbagai penjuru dunia untuk menyebarkan agama Islam, mengajarkan ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah, dan masih banyak lain lagi yang mereka ajarkan kepada umat manusia. Nah, kemudian yang terakhir, yakni keempat, yakni masa kodifikasi atau masa penulisan. Setelah dirintis dengan secara umum, ulumul Quran ingin dibukukan oleh para mufassir. Tapi sebelum itu, para mufassir ingin terlebih dahulu membukukan tafsir Al-Quran. Karena tafsir Al-Quran dianggap sebagai induk-induk dari segala ilmu Al-Quran. Maka dari itu, masa keemasan dari ulumul Quran terjadi pada masa ke-8 sampai 9 Hijriah. Kesimpulan dari pembahasan yang saya dapat paparkan adalah ilmu Quran adalah segala sesuatu yang membahas tentang Al-Quran, yang membahas tentang asbabun nuzul, kemudian nasikh wal mansukh, kemudian al-muhkam wal mutasyabih, dan masih banyak lain yang dipaparkan di dalamnya. Kemudian dilanjut juga dengan 4 perkembangan masa, yang dimana meliputi tentang masa Rasulullah, kemudian dilanjut dengan masa sahabat,
kemudian masa tabi'in, dan yang terakhir yakni masa kualifikasi atau masa penulisan. Dari setiap masa mereka memiliki masing-masing cara untuk memajukan dan mengulurkan masanya agar lebih maju dan lebih unggul untuk kedepannya. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.